Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Dila dengan NIM 1107622041, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini juga saya akan membahas mengenai multiple intelligence. Multiple intelligence merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh guru sekolah dasar untuk mengembangkan karakteristik gaya belajar dari peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran guru yang berada di sekolah. Peran guru atau tenaga pendidik yang berada di sekolah merupakan peran yang penting bagi kehidupan peserta didik di sekolah. Karena apa? Karena peran guru ini tidak hanya dalam hal membimbing untuk peserta didiknya bisa, tetapi mereka mendidik dan menjadi orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Tentunya peran guru ini sangat penting bagi peserta didik karena di sini guru tidak hanya untuk memahami materi, memberikan materi, kemudian menyampaikan informasi dan memberikan tugas, tetapi guru juga memahami mengenai karakteristik yang dimiliki setiap individu. Yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berbeda karena mereka saling mempunyai latar belakang yang berbeda. Saat ini saya akan membahas mengenai gaya belajar. Dalam sebuah pembelajaran, ada yang dinamakan dengan gaya belajar. Jadi, gaya belajar itu bisa dikenal sebagai learning style, merupakan cara seorang peserta didik dalam memperoleh atau memproses informasi dalam kegiatan pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai learning style yang berbeda. Ada yang berupa visualistik, kemudian auditorial, dan kinestetik. Ketiga ini saling berbeda. Visual seperti melihat gambar, kemudian auditorial berhubungan dengan musik, kemudian kinestetik berhubungan dengan tubuh atau body kinestetik, seperti dia menyukai olahraga, seperti itu. Gaya belajar ini sudah melekat pada diri peserta didik sejak kecil. Jadi di sini peran guru bisa untuk mengembangkan gaya belajar itu agar mereka mempunyai berbagai macam kecerdasan zaman. Dan salah satu pendekatan yang terkenal itu adalah multiple intelligence. Multiple intelligence ini merupakan kecerdasan jamak yang dimana peserta didik harus memiliki minimal dua kecerdasan jamak. Jadi pertama kalinya ini multiple intelligence ditemukan oleh Gardner pada tahun 1980-an, yang dimana Gardner menyatakan bahwa seorang peserta didik tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, melainkan beberapa kecerdasan. Multiple intelligence ini suatu kemampuan yang dimana menuntut peserta didik untuk dapat mengembangkan kecerdasan jamaknya. Kemudian multiple intelligence ini memiliki beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Di antaranya yaitu kecerdasan linguistik, kemudian logis matematik, kemudian kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan naturalis, kemudian ada body kinestetik, kemudian interpretasi dan interpersonal, kemudian kecerdasan eksistensial. Yang pertama itu tadi yang bisa kita tahu adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan kecerdasan yang dimiliki seorang peserta didik dalam kemampuan berbahasanya. Jadi pada saat ini peserta didik bisa memilah-milah kata apa yang bisa mereka ucapkan dan bisa mereka katakan dengan baik. Kecerdasan linguistik ini merupakan kecerdasan peserta didik dalam penggunaan kata secara lisan maupun tulisan.
Selanjutnya yang kedua ada logis matematis, yang dimana matematika logikal ini intelligent diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan komponen seperti perhitungan, pemecahan, masalah. Kemudian seorang peserta didik yang memiliki kemampuan logis matematis ini mampu menganalisis suatu masalah serta menyelidiki secara ilmiah memecahkan masalah matematika. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini yang dimana peserta didik memiliki kecerdasan yang mampu menganalisis sebuah gambar. Kemudian kecerdasan spasial ini lebih condong kepada hal-hal yang terkait dengan visual. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya belajar yang mereka miliki ini adalah visualistik. Yang artinya itu peserta didik memiliki kepekaan yang tinggi hanya dengan melihat sebuah gambar dan mereka ini condong kepada hal-hal seni ya. Kemudian kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan verbal dan pendengaran peserta didik. Jadi kecerdasan ini juga sangat berpengaruh pada gaya belajar peserta didik. Jadi ini kan masuknya seperti auditorial ya. Untuk itu maka dari itu peserta didik yang mempunyai gaya belajar ini mereka lebih senang dalam mendengarkan musik pada saat belajar, bisa berkonsentrasi pada saat belajar. Kemudian mereka tidak akan terpengaruh dengan suara-suara bising karena mereka sudah terbiasa dengan apa yang mereka dengar. Dan selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini yang dimana peserta didik sangat memiliki kepekaan tinggi terhadap alam dan mereka ini sama seperti pencinta lingkungan ya. Untuk kecerdasan ini peserta didik bisa lebih unggul dalam seperti melihat lingkungan sekitar, terus kemudian mereka bisa memilah sampah. Jadi dalam hal ini kecerdasan ini bisa dimiliki oleh banyak peserta didik karena merupakan bagaimana rasa peduli mereka terhadap alam sekitarnya. Selanjutnya ada body kinesetik, kecerdasan body kinesetik, yang dimana kecerdasan ini dimiliki bagi seseorang yang senang dalam mengeluarkan gerakan dalam tubuhnya. Jadi contohnya itu seperti orang yang senang berolahraga, mereka akan lebih unggul dalam hal olahraga apabila mereka mempunyai kecerdasan ini. Kemudian yang ketujuh ini ada kecerdasan interpersonal. Yang namanya inter itu berarti kita dari luar. Artinya itu bahwa kecerdasan ini unggul dalam hal komunikasi. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh perorangan dalam memahami komunikasi mereka dengan sosial. Jadi dalam hal ini kecerdasan ini dapat dengan mudah menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar dan berempati secara fisik. Kemudian adanya kecerdasan intrapersonal, yaitu dalam diri kita sendiri. Jadi di sini peserta didik dalam memahami dirinya sendiri bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik sesuai apa yang mereka rasakan. Peserta didik yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini mampu mengekspresikan serta menentukan jalan keluar perasaan dan pemikirannya mereka. Dan yang terakhir ini adanya kecerdasan eksistensial. Kecerdasan peserta didik ini berkaitan dengan berpikir terhadap apa yang terjadi dan alasan tujuan dirinya yang berada di dunia ini. Jadi mereka memikirkan untuk apa saya berada di dunia ini dan apa tujuan dari adanya kita di dunia ini. Jadi hal ini cocok kepada filsafat-filsafat yang ada. Jadi hakikinya itu mereka akan selalu berpikir secara hakiki tentang kehidupannya. Kesimpulan dari video ini adalah kecerdasan yang dimiliki seorang peserta didik sangatlah beragam. Pendidik selain harus memahami kecerdasan-kecerdasan tersebut, harus mampu juga menerapkan supaya dapat mengembangkan atau bahkan membentuk kecerdasan peserta didik yang baru. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.